Wabarakatuh. Kita lanjutkan, kali ini kita lanjutkan ke POM anggota dari aplikasi perpustakaan. Kemarin udah sampai sini, sudah bisa menambah anggota baru ya. Sekarang kita aktifkan edit sama hapus ya. Sebelumnya jangan lupa di linknya diklik ya, untuk mengkopas folder-folder, file-file, folder-folder yang kita butuhkan. Nah, sini silakan nanti dibaca dulu keterangan temuan 4 ini, hal apa saja yang harus dikopas. Jadi sini ada kurang lebih ada 8 file. Ada file header, anggota add, anggota edit, buku add, buku edit ya, dan admin.php. Yang admin.php ini ke folder controller ya. Kan ini yang pengendalinya, komandonya ada di sini di controller ya. Nah, kemudian yang file lain itu dikopas ke view ya, folder view. Nah, kalau sudah ada kayak header udah ada, itu tinggal ditimpan aja atau ditimpa aja ya, diganti dengan yang baru atau di replace ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk tabel buku ini ditambahin atributnya satu lagi, tabel ya, tambahkan yaitu status ya. Caranya di bawahnya kan ada add ya, add isi aja satu ya. Ini kan ada add satu ya, tambahinnya satu kolom ya. Nah, di mana letak untuk menambahkannya? Di after stock ya, di setelah stop, klik go ya. Nah, status nanti dipakai di coding ya, untuk ngecek bukunya ada atau dipinjam ya. Ini kita isi aja status, kemudian tipe datanya enumerasi ya, enum. Nih, kenapa enum? Supaya bisa masukkan 2 kode aja, 1 dan 2. 1 artinya ada bukunya yang atau tersedia, dan kalau 2 dipinjam ya. Kemudian ini caranya tinggal diklik untuk isi 1, 2 nya, tinggal diklik edit numsetnya, isi sini 1, kemudian 2 bawahnya, klik go. Tuh, gampang ya. Jadi filenya status atau atributnya, kemudian tipe datanya enum, dan cara ngisinya ini edit numset ya, diklik isi 1 sama angka 2, diklik go, kalau udah di save ya. Ini nanti ada tambahan 1 atribut yaitu status seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mengkopas ya. Jadi yang dikopas itu di sini admin dulu satu ke folder, admin itu ke folder aplikasi controller, ini di pasta di sini, ini tiban aja, di please diganti ya dengan yang baru. Kemudian view di folder admin ya, ini juga tinggal di pasta aja. Kalau sudah ada kayak header, nah ini tinggal ditiban atau ditimpa aja atau di replace ya. Oke, nah alurnya sekarang, setelah ini sudah dikopas semua, sekarang alurnya. Ini kan kemarin ngaktifin edit sama hapus ya. Kalau untuk hapus dia tinggal main link, hanya alurnya pendek ya, cuman 2 dari view ke controller ya. Jadi di coding halaman anggota ya, ini linknya nih yang di sebelah kanan tadi, yaitu edit sama hapus. Kalau kita klik hapus, maka dia mengarahnya ke controller, kemudian ke file admin ya, file admin, kemudian ke fungsi anggota hapus. Yang dikirim adalah atribut ID anggota tadi yang jadi dimilikinya.
ini ya, karena dia jadi primary key-nya dikirim oleh base URL ini ke fungsi anggota hapus yang ada di controller ya, di controller, kemudian admin.php. Nah ini dia akan ngirim ke mana tadi, kirim ke anggota hapus, nah, fungsi anggota hapus. Nah ini fungsi anggota hapus ya. Nah, tadi dikirim ID anggota, disimpan di variabel ID, disimpan di variabel where ya. Makanya nanti di model lo yang pustaka yang ada di folder model di fungsi delete. Nah di sini kan ada where ini adalah acuan dia untuk menghapus ID anggota yang mana. Nah nih hasilnya dari sini, where yang array ID anggota nih. Anggota ini tabelnya, lalu dia nampilin pom anggota. Kalau udah dihapus dia akan menampilkan kembali pom anggota. Itulah alur ya, logikanya. Nah si model ini kan udah kita dari pertemuan yang lalu sudah kita bahas, dia yang ada CRUD-nya ya. Jadi di delete nih, ada di sini di model, kasih model, ada pustaka. Nah ini yang CRUD-nya, read update ya. Nah di sini update, ada update ya, edit dulu terus update. Kemudian nanti sama delete ya, hapus nih. Nah hapus ini yang variabelnya cuma dua tadi itu, acuannya yaitu ID anggota sama tabelnya anggota ya. Kalau nanti buku berarti sini ada kode buku sama tabel buku gitu ya. Ini sintak untuk SQL ya, untuk delete ya, untuk hapus. Jadi dia yang nanti yang akan menghapus ke dalam database lewat folder model. Itu alurnya. Sudah ke sini langsung kalau jalan kita hapus. Tuh ya, dia langsung nampilin pom anggota lagi setelah dia hapus database. Kemudian kita beralih ke editor. Alurnya untuk edit ya, dari folder view ya, view admin, sini ada anggota, nanti dia larinya ke edit ya. Tapi dari anggota dia larinya ke mana dulu nih, ke fungsi anggota edit yang ada di folder admin. Admin ini ada di controller ya, ada di controller, hati-hati penyebutannya nih, controller. Nah ini dia ke anggota edit, nah ya. Nah ini anggota edit, logikanya sama. Dia tadi ngirim ID anggota, lalu di primary key ini ya, disimpan di variable ID, disimpan di variable where ya. Kemudian yang jadi acuannya tuh, ini fungsi edit datanya, editnya where. Kemudian nanti dia akan nampilin header, dimana headernya ini tadi udah dibuka untuk link buku sama anggota kan udah dibuka deh, nggak ada ininya, nonaktifnya udah nggak ada. Masuk admin nih, admin juga sudah dibuka ya. Ini juga sama nih, ini sama nih, admin sama ini sama, base URL nya ke halaman admin ya. Jadi beda label doang. Kalau perpustakaan kita klik dia larinya ke halaman admin, kalau kita klik lari ke halaman admin. Nih halaman admin itu yang nih, nah ini kosongnya halaman admin. Perpustakaan juga sama tuh, kalau kita klik ya halaman admin. Nah lanjut dulu dari anggota tadi. Setelah dari admin, maka dia nampilin anggota edit ya. Nah ini anggota edit ya, nah anggota pom, anggota edit ya. Jadi pom edit ya kita tampilin, jadi kan larinya ke pom edit ya.
kode anggota, nama anggota, ini selamin. Nah ini ya, kita edit sini, misalkan namanya Inna Lucia, ini kelamin perempuan. Klik simpan. Begitu klik simpan, nah ini klik simpan. Nah dia kan masing-masing punya name nih, punya name. Kayak kode anggota, namanya kode, nama anggota, nama. Nah, ini dia punya ID anggota. Nah ini kan ID anggota ini kan didapat dari form anggota ya. Nih anggota, untuk ke edit. Nah dia kan ngirim ID anggota nih. Nah, selain yang ngirim ke controller admin, juga dia ngirim ke sini ke anggota edit tuh, diterima. Nah kemudian dikasih name itu ID. Ini sengaja di hidden, nggak ditampilin, karena dia ngirim primary key nih, ID anggota. Nah masing-masing punya name, JK juga, jenis kelamin juga punya name. Nah maka dia base URL-nya kan ke folder ke folder controller ya, ke halaman admin, kemudian ke fungsi anggota update. Nah adanya di folder controller admin yang update ya, anggota update kan ini. Nah itu, nah ini kan name-name yang tadi nih dikirim lalu ditampung di sini. Makanya kan di sini fungsinya kan post di sini. Di post ini nanti yang akan mengirimkan menampung kiriman tadi ya. Dia akan menyampaikan, melanjutkan. Jadi tadi dia ngirim name ID, ngirim name kode, ngirim name nama sama JK. Lalu diteruskan oleh post ke fungsi input, disimpan di variabel ID, kode, nama, JK nih. Kemudian divalidasi ya. Kemudian sama kayak tadi, di array dipanggil pakai menggunakan array, lalu disimpan di variabel where yang ID anggota tadi, yang primary key tadi. Kemudian nanti di update nih sintak SQL nya. Ini update data yang ada di model ya. Where itu tadi ini ID anggota ya. Data ini isi selain ID anggota nih. Kemudian tabelnya tabel anggota. Ini untuk update data. Lalu dia nanti akan menampilkan lagi form anggota. Itu untuk yang edit ya. Jadi kalau kita edit, sini udah kita rubah, dia larinya tadi ke sini, larinya tadi ke anggota update sini. Nah, nanti dia nampilin lagi kalau sudah dirubah, nampilin form anggota. Klik simpan. Nah, dia akan nampilin lagi ke form anggota. Itu ya untuk edit sama hapus logika alur ya. Secara MVC ya, konsep MVC. Jadi sering bermain ini dua nih. Kalau ini yang bermain tiga nih. Ya, view, controller, model ya. Kemudian kita lanjut ke buku. Untuk buku juga sama nih. Tinggal di kopas tadi file-file yang dibutuhkan, yaitu di view ya. Yang di view yaitu admin. Di sini ada buku add, ada buku edit ya. Nah, yang di header udah saya buka di sini. Untuk buku nonaktif udah nggak ada. Nah, untuk nonaktifnya kan dijadiin komentar, nggak ada udah. Jadi kita buka, makanya dia bisa tampil di sini. Nih, bisa tampil tuh. Jadi kalau di klik dashboard, klik di data buku, ini ada nih, tuh data bukunya. Nah, ini kan berarti dia larinya ke file buku.php. Ke file buku.php. Adanya di view ya. Adanya di view nih. Nah, ini formnya nih. Nah, ini label ya. Ini label. Ini nanti kalau setelah ini postnya nih. Kalau diklik kalau diklik tambah ya, link tambah,
dia larinya ke sini, ke buku add ya, ke nambah buku. Kemudian ini adalah yang ada di atribut ya, yang ada di tabel buku ya, atribut yang ada tabel buku. Nah ini untuk ngecek nanti bukunya ada atau tidak ya, yang dipinjam atau bukunya standby. Nah ini link, edit sama hapus yang ada di sebelah kanan ya. Nah dia masing-masing bawa pemilik ya, itu kode buku. Kalau yang anggota pakai ID, kalau yang di buku pakai kode buku ya. Jadi ini jadi makanya ID itu nggak harus wajib ada ya. Tidak wajib harus ada, tidak wajib ada ya. Karena pakai kode juga bisa. Kalau diklik itu dia nanti akan nampil sesuai kodenya. Gitu ya. Jadi nggak harus ID ya. Nah, selama ini kalau bikin map itu selalu pakai ID ya. Padahal ID itu kan cuma nomor urut doang. Jadi kalau emang nggak dibutuhkan nggak usah ya. Kalau ID itu hanya sekedar nomor urut dan tidak diperlukan nggak usah. Tapi kalau emang dia lebih pantasnya kode kayak NIM gitu kan, lebih pantas kan NIM. Nih data mahasiswa itu yang jadi primary key jangan ID NIM, ID mahasiswa, kurang pas. Jadi yang lebih pas yang jadi primary key itu adalah NIM ya. Kalau untuk data mahasiswa yang lebih pantas itu NIM untuk jadi primary key, bukan ID mahasiswa. Jadi kurang pas. Makanya ini seperti ini saya contohin untuk buku, saya nggak pakai ID, saya pakainya kode. Jadi kode bukunya ini udah saya rancang. Bukunya ada dua jenis, jadi untuk jenis isi datanya itu bebas ya. Nah, kalau bisa ya sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataan. Kali ini hanya contoh aja. Misalkan saya rancang ada dua jenis buku, ada buku ilmiah, ada buku fiksi gitu ya. Kalau untuk buku fiksi itu saya kasih kode depannya FIK ya, fiksi ya, fiksi 01, fiksi 02 gitu. Kalau buku non fiksi ya itu saya kasih kode NPIK ya, NPIK artinya non fiksi ya, non fiksi, NPIK 01, NPIK 02 gitu ya. Jadi harus kita rancang dulu kalau untuk kode ya. Kayak NIM kan dirancang itu nggak sembarangan. Ada 2 digit jurusan, ada 2 digit tahun masuk, dan ada sisanya 4 digit nomor urut. Jadi untuk pengkodean itu harus dirancang dulu. Makanya fungsinya beda dengan nomor urut tadi, ID tadi ya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi ini masih sama logika LoRa seperti anggota ya. Jadi nanti dia dikirim ke controller ya, controller admin, kemudian ada fungsi buku edit ya. Di admin ada fungsi buku edit di sini. Nah, ada buku ini untuk nampilin link buku tadi ya, ngaktifin buku tadi header ya. Jadi udah kita buka. Kemudian dia bisa nampilin seperti ini seperti ini. Ini contoh datanya ada PIK 01. Oh, untuk yang non fiksi ini saya rancang ada 2 jadi PIK sama ilmiah ya. Kalau yang fiksi FIK ya, kalau yang non fiksi berarti ilmiah ILM gitu ya. Jadi harus dirancang dulu nih kalau bukunya. Nah, jadi untuk menampilin ini dia larinya kan ke file header nih. Nah, sebelum ke file header dia larinya dia nampilinnya ke controller admin. Controller admin di sini ada sini kan ada manggil data buku kan, sini indeks ya, indeksnya. Jadi dia pertama kali kan ke fungsi indeks dulu nih. Begitu kita buka nih kan ke indeks dulu nih. Nah, di indeks ada apa nih? Ada data buku, data anggota, data klik, data buku. Tuh. Nih, indeks. Maka dia lari ke admin header. Dia nampilin admin header, dan di header itu kan udah dibuka tuh bukunya. Begitu diklik,
bukunya. Nah, dia lari ke sini kan. Nih, lari ke buku sini. Fungsi buku. Nih, fungsi buku. Nih, fungsi buku ini dimanggil siapa? Ini yang ada di header nih yang manggil. Nih itu admin buku. Dia yang manggil. Admin buku, dia manggil ke fungsi buku yang ada di admin. Gitu maksudnya. Tuh, admin buku. Nah, kemudian di sini ada perintah get data. Get data ini kan ada di model. Nah, dia kan yang menghubungkan ke database ya. Dia manggil database, manggil tabel, manggil isinya kan. Nah, buku nih, yang pustaka. Nah, kemudian di sini kan ada view admin header. Nah, maka dia bisa menampilkan data buku tadi karena di header sudah diaktifin ya. Kemudian di sini dia ngeload halaman buku nih. Nah, ini baru nih file buku.php yang dibuka sama dia. Nah, datanya sesuai dengan get data tadi nih ya, maka dia bisa tampil seperti ini. Ini tadi header admin buku koma data ya, sini tuh. Nah, setelah dia tampil nih buku seperti ini, kemudian ada link kan sini, buku baru, ada edit, dapur, sama kayak tadi ya. Oh, ini belum ditambahin nih status, nanti ditambahin nih, berarti nambahinnya di halaman di form buku ya. Nanti di buku nambahinnya di sini di form buku. Kalau mau dilihat di sini di kanan nih di admin buku. Ini ada yang kelewat, tinggal tambahin di sini, nambahin labelnya aja di sini. Nah, di sini nih, ini kan label, copy aja nih, TH, pakai tag HTML TH. Ini kan untuk nambah apa namanya data ya, label ya. Ini status ya, sini tambahin aja sini. Oh, ada yang lewat tadi. Udah ditambahin, simpan ya, save. Udah di refresh di sini. Nah, kan nambah tuh status ya. Status 1 berarti tersedia ya. Status 1 tersedia. Nah, ini yang ada di if tadi nih. Yang tadi if nih. Nah, ini. Tuh. Jika statusnya ini 1, ini tuh ya. Nah, ya cukup kayak gini aja. Status 1 tersedia. Status itu kalau mau mau digabung ininya juga bisa ya. Apa namanya tuh, TH nya mau di merger ya. Nah, TH ini sama TH ini di merger juga bisa, cuman harus nyari tag HTML yang seperti apa, saya lupa nih. Untuk menggabung biasanya pakai TD ya, TD nya bisa digabung. Status, kita coba nih ya, TD nya di yang status ini nanti jadi baru nih kalau TD. Ini kita taruh di sini aja nih, kita pindahin nih, nggak di sini, kita cut, kita taruh di sini. Nah, gitu ya, kita simpan. Nah, kita refresh. Nah, seperti ini ya, status tersedia. Sebenarnya cara untuk menggabung merge ya, jadi kita cari aja nih, kalian cari di Google sintak untuk menggabung atau merge ya, TH ya, menggabung TH. Apa kalau dijadiin satu, ini bisa kali ini dihilangin, sama aja ya, TH dihilangin sama aja. Berarti mainnya TD nih ya. Nah, ini kita coba nih, TD yang ini kita hilangin, TD penutupnya dihilangin, TD yang dibuka gue dihilangin tuh. Nah, TD nya jadi ini sama ini,
kita simpan. Lupa ingat ya kalau letak HTML ya. Nah bukan ya, nanti kalian ketik nih, cari untuk menggabung kolomnya ya, yang TH nya ya. Nih gabungin nih TH. Nah ini kurang lebih kayak gini. Untuk kalau nggak ditambahin dengan kode status ya, apa kalau mau ditambahin di sini. Ini kode status ini kan cuma label doang ya, nggak masalah kalau mau ditambahin. Tuh nanti kayak gini tuh ya, daripada kosong kan. Tuh, kode status ya satu kita edit misalkan yang ini dipinjam, yang belajar MPC jadi sedang dipinjam, berarti harusnya 2 nih. Tuh kan jadi 2 kode status saya kan, kayak gitu ya. Jadi itu logika alurnya. Dari halaman buku dia lari ke, kalau mau diedit maka dia lari ke sini tuh, ke fungsi buku edit ya. Fungsi buku edit itu ada di folder admin, ada di controller. Nah ini lari ke sini, ke edit tuh. Nah, sama yang dijadiin acuan adalah kode buku di sini. Nah kode bukunya ini disimpan di variabel ID ya. Nah kalau mau diganti juga bisa, ini ganti aja kode sama. Kalau mau diganti kasih kode ya, tuh, kode misalkan. Nah, kode itu sini kode juga. Tuh, kan yang pakai dia nih. Tuh, jadi acuan di URL. Terus nanti yang apa? Yang nih dia nanti nampilin form buku edit, nampilin buku edit ya. Jadi kalau kode ini yang pakai cuma di sini doang, ini sama ini yang pakai, sama ini where ya. Udah hanya sebatas fungsi buku edit aja. Kalau untuk update nanti beda lagi. Nah untuk update, maka setelah ini kan dia nampilin form buku edit nih, nampilin form buku edit. Nah ini nampilin buku edit. Buku edit itu kan kalau diklik kan formnya simpannya itu ke buku update nih. Tuh URL nya ke folder admin yang ada di controller tadi nih. Tuh buku update. Nah ini tergantung halaman update nya. Berarti kan di sini adanya nih di buku edit tadi kan, di buku edit. Ini buku edit mana tadi? Ini buku edit. Nah dia kan ada name-nya nih, name-nya ada kode, ada terus ini kodenya ada 2, yang satu di hidden, yang satu tipe teks ya, yang satu tipe hidden. Biasanya kalau untuk yang primary key-nya itu selalu ada 2 kayak gini, yang satu jadiin hidden, disembunyikan karena dia mengandung mengandung nilai ya, mengandung primary key. Ini kode buku ya. Tadi kan sama ya, kalau dia mau ngirim kode, mau ngirim kodenya, mau ngirim primary key-nya itu dalam bentuk hidden, di hidden ya. Nah ini kan nanti dia ngirimin ini kode buku ke buku update ya. Nah dia ngirim tuh, sini kodenya nih tuh, dia kirim, dia terima tuh. Terus yang lain juga ada name-nya tuh, ada judul, ada penulis, penerbit, ada status ya. Dia dia tangkap di sini tuh,
sama pos diterusin lagi, disimpan di variabel masing-masing nih, kode, judul, penulis, kemudian ada validasinya. Kemudian nanti ketika kode bukunya dipanggil yang mau diupdate, nah ini kan disimpan di variabel kode. Kemudian selain itu data-data yang lain, ada judul, penulis, dan seterusnya. Kemudian dieksekusi di model update data nih ya, query-nya, acuannya itu kode buku, simpan di kode. Kemudian data, nih data, tabelnya tabel buku. Nah, yang eksekusi adalah model M Pustaka lewat fungsi update data. Ini update data, fungsi update data. Ini yang terhubung ke database. Nah, itu alur logikanya. Jadi dari view ke controller, nah dari controller ke model ya. Model, view, controller, model. Dari view nih, kemudian ke controller, model ya. Itu logika alurnya. Di sini kalau di edit ya, misalkan ini Ayu bisa kita edit ya, Ayu Wandira. Nah ini kan data atas itu, ini kan buku edit dengan kode bukunya LM01 nih. Ini yang dikirim nih ya, LM01 kode bukunya dikirim ke buku edit tadi ya, simpan lah ya kan. Nih dari buku edit itu kan tadi ada kode buku tuh, kirim ke sini kan tuh. Nah ini yang tadi tuh M01 tadi apa ilmiah ya, ILM01 kirim ke sini, kode eksekusi di model. Begitu alurnya. Terus itu dia tampilin lagi halaman buku ya, yang ada di view admin buku .php. Nah untuk nambah juga sama logikanya. Tadi di buku, nah kan sini ada URL-nya di atas tuh, dia linknya ke buku add ya. Buku add ini kan ada di controller, nah, buku add, nah, buku add ya, ada di controller. Nah, ini kiriman-kiriman dari halaman POM bukunya ditampung, lalu dikirimkan oleh pos, lalu disimpan di variabel masing-masing. Nah kemudian sama dia dieksekusi ini oleh model M Pustaka. Model datanya ini kode buku, judul buku, dan seterusnya, tabel-tabel buku. Ini kalau untuk nambah gitu logikanya. Selain itu, nah udah nampilin lagi header nampilin data buku, ada data anggota, nah kemudian buku add-nya ada lagi, linknya, dan seterusnya. Nah ini untuk alur nambah ya. Nah yang nambah buku baru ya, terus sama aja. Kode bukunya kalau ini kan udah saya rancang dulu nih. Kalau yang non fiksi ilmiah ILM 01 misalkan. Nah, ilmiah kalau yang fiksi saya kasih kode PIK gitu ya. Ini ngarang aja ya. Kalau yang sebenarnya kodenya harus sesuai. Jadi kalau bikin aplikasi usahakan sesuai dengan umumnya yang orang gunakan di aplikasi sebuah toko buku ya. Jadi makanya itulah perlunya observasi untuk melihat langsung realnya kode buku itu seperti apa gitu. Itu bisa dilakukan dengan cara bertanya atau wawancara, atau dengan studi pustaka ya. Lihat jadi contoh-contoh aplikasi yang udah ada. Tapi umumnya lebih enak ke observasi ya. ILM 02 misalkan.
ya. Judul bukunya misalkan buku Hack ya, misalkan buku Hack 1 misalkan, penulisnya misalkan NN, penerbitnya misalkan MM, stoknya misalkan 2, statusnya pinjam misalkan, simpan. Begitu diklik simpan kan dari buku add ini, setelah disimpan kan dia akan insert tuh ke dalam tabel buku kan di sini yang pustaka. Nah ini kan eksekusinya. Kalau data yang tadi kan adanya di sini di buku nih. Nah ini kan tuh buku add ya kan. Dia kan masing-masing kan punya punya file nih ya, kode buku, tabel buku nih. Nah jadi di sini untuk data awalnya kan ini, data awalnya untuk nampilin kan ini, nampilin data buku ini. Kemudian nanti dia akan manggil file buku add ya. Buku add ini kan ini, buku add itu yang ada di ini ya, buku add. Nah ini buku add nih ya, ini kan buku add nih. Masing-masing kan masing-masing kan ada punya name nih, kode. Ini bukan di ini bukan kode ya, salah pilih buku add. Nah ini, ini buku add ya. Nah ini kan masing-masing ini punya name nih, kode buku, name-nya kode ya, name-nya kode, kemudian name-nya judul, name-nya penulis, terus ya. Masing-masing punya name. Kalau ini label, ya, tag label ya, tag label. Nah ini kan disimpan di admin nih ya kan, post, kode, judul disimpan di sini, name-nya nih simpan di variabel lagi, kemudian dieksekusi kan sini. Nah itu dieksekusi, insert datanya didapat dari inputan tadi tuh ya. Kode buku itu ngambil dari variabel kode, ngambil dari post kode ya, dari name ya, dari name ke variabel kode nanti ngasih ke file kode buku kan. Nah, lalu dimasukin datanya gitu logikanya. Jadi dari halaman tampilan buku, kemudian diklik add ya, tambah, kemudian dari halaman tambah, buku add ya, ini dari buku add tambah, ini dia berisi name, kemudian nanti ini disimpan di variabel post ya. Nah, lalu oleh post diteruskan, disimpan di variabel masing-masing, nih variabel kode, judul dan seterusnya, nanti untuk dieksekusi pakai array. Kemudian nanti disimpan di variabel data. Pada saat insert data nanti dipanggil tuh datanya sama tabel buku. Itu logikanya. Maka di sini dia lari ke buku add sesuai dengan di sini. Tuh admin buku add, maksudnya di buku nambah, aksi nambah gitu ya maksudnya. Aksi nambah. Terus ini kita simpan. Nah, buku aksi nambah. Ini buku yang tadi kita tambahin ada di baris terakhir ya. Nah seperti itu logikanya untuk buku. Jadi kalau lebih sama dengan anggota ya. Oke itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.